Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya Muhammad Adin Nastiar, mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Insyaallah pada kesempatan kali ini akan melaksanakan sebuah tugas akhir sebagai ujian akhir semester dari mata kuliah Ulumul Hadis 1 yang diampu oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Miski MAG. Saya akan menjelaskan tiga materi yang telah saya pelajari terkait Ulumul Hadis 1 ini beserta dengan hikmah dan contoh hadisnya. Materi pertama yaitu tentang takhrijul hadis. Apa sih takhrijul hadis? Takhrijul hadis itu adalah suatu usaha untuk melacak keberadaan sebuah hadis, baik yang lengkap matannya, yang lengkap sanadnya, maupun yang tidak lengkap sanad ataupun matannya. Dan melacaknya tersebut adalah keberadaannya di dalam kitab-kitab primer sumber hadis, yaitu biasa disebut dengan kutubut tis'ah, 9 kitab hadis, ataupun kutubus sittah. Dan di 9 kitab hadis tersebut maka potongan hadis yang kita dengar tersebut dijelaskan atau dituliskan secara lengkap baik sanad maupun matannya. Maka dari situ bisa menjadi sebuah kesimpulan atau bisa ditentukan dari proses takhrijul hadis ini tentang kualitas hadis tersebut dari hadis yang kita dengar dari yang kita dengar maupun yang kita baca tersebut. Kemudian materi yang kedua yaitu tentang rijalul hadis. Rijalul hadis ini adalah cabang ilmu hadis yang membahas tentang hal-hal terkait perawi yang meriwayatkan suatu hadis, baik dari aspek biografi, guru dan murid, rihlah ilmiahnya, ataupun sampai ke tahap jarh wa ta'dilnya, yang mana nanti di jarh wa ta'dil ini akan disimbolkan dengan sigot-sigot tertentu seperti thiqah, al-hafidh, soduk, layyinul hadis, al-kadzab, al-hafidh, dan lain-lain sebagainya, yang akan menentukan kualitas suatu hadis dari aspek sanadnya. Kemudian yang materi ketiga yaitu tentang kutubut tis'ah. Kutubut tis'ah ini seperti yang telah dijelaskan tadi adalah 9 kitab hadis sebagai sumber primer dari hadis-hadis yang kita dengar saat ini. Yang mana 9 kitab hadis ini termuat di dalamnya hadis-hadis dari Nabi yang dikumpulkan oleh para penulis kitab tersebut menggunakan metode yang berbeda-beda, dan masing-masing juga memiliki kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Dan para ulama mayoritas menilai kitab yang sahih, kitab umat muslim yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari. Ada pula yang menilai bahwa Muwatta lah yang menjadi kitab sahih umat muslim setelah Al-Quran. Dalam hal ini terdapat perbedaan, namun lebih banyak yang menilai Sahih Bukhari sebagai kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Kemudian saya akan menjelaskan tentang hikmahnya dalam kehidupan terkait 3 materi ini. Yang pertama yang tadi telah dijelaskan yaitu tentang takhrijul hadis. Apa sih hikmahnya dalam kehidupan kita? Nah, takhrijul hadis ini memberi pelajaran kepada kita bahwa jangan sampai kita, khususnya para mahasiswa-mahasiswi sebagai sivitas akademika, jangan sampai menilai suatu hadis yang didengar ataupun yang dibaca baik dalam buku maupun yang dia dengar dari seorang penceramah secara mentah-mentah. Tetapi sebagai umat muslim, khususnya kita sebagai sivitas akademik, haruslah bisa melacak atau membuktikan terlebih dahulu kualitas hadis yang didengar ataupun yang dibacanya, agar terhindar dari hadis-hadis yang dhaif ataupun maudhu, karena
bukan hal yang tidak mungkin akan tersebarnya atau maraknya tersebar hadis yang dhaif maupun maudhu. Setiap zaman pasti ada tentang masalah penyebaran hadis dhaif dan maudhu ini, karena kita harus kritis sebagai mahasiswa ataupun sivitas akademik atau sebagai umat muslim, haruslah kritis terhadap kualitas suatu hadis agar tidak dibohongi oleh pihak-pihak tertentu. Kemudian tentang rijalul hadis, apa ya yang bisa kita dapatkan sebagai pelajaran dalam kehidupan? Nah, dari rijalul hadis ini, para kritikus hadis atau para ulama menilai para perawi yang meriwayatkan hadis dari sisi biografinya, riwayat ilmiahnya, guru dan muridnya, sampai jarh wa ta'dil seperti yang tadi telah dijelaskan pada yang pertama, materi yang kedua tentang rijalul hadis. Nah, dalam jarh wa ta'dil ini, dalam ilmu rijalul hadis, para ulama membicarakan tentang kebaikan dan keburukan seorang perawi. Apakah sama dengan ghibah? Tidak, karena orientasi dari ghibah adalah mencari-cari keburukan seseorang tanpa ada sedikit pun unsur dalam kebaikannya, ya. Sedangkan dalam jarh wa ta'dil ini sangat diperlukan membicarakan tentang kebaikan dan keburukan seorang perawi guna untuk menyimpulkan kualitas dari hadis yang sedang ditelitinya. Apakah hadis tersebut sahih, hasan ataupun dhaif, dapat dilihat dari sisi perawinya, apakah dia thiqah ataupun tidak, apakah dia dhaif ataupun tidak. Dan yang menjadi pelajaran untuk kita adalah bahwa jangan sampai supaya kita ini lebih kritis lagi terhadap hadis-hadis dari aspek periwayatnya atau dari sanadnya. Contohnya ketika kita mendengar suatu hadis dan di dalamnya terdapat periwayat yang notabene-nya itu lemah atau bermasalah, maka ketika kita sudah mempelajari ilmu rijalul hadis, kita lebih mengetahui tentang sejarah para perawi-perawi hadis dan akan lebih mengenal para perawi tersebut, sehingga ketika ada seorang perawi yang bermasalah dalam suatu hadis, bisa kita simpulkan bahwa hadis tersebut adalah bermasalah. Maka perlu diteliti lebih lanjut, baik dari aspek sanadnya maupun dari aspek matannya. Kemudian yang ketiga yaitu tentang kutubut tis'ah. Apa pelajaran yang bisa kita dapatkan? Yaitu bahwa 9 kitab hadis ini adalah yang paling primer atau sumber yang primer dari hadis-hadis, kumpulan hadis-hadis. Masing-masing ini memiliki kelebihan dan kekurangannya, ya, tetapi saling melengkapi, mengisi dan menyempurnakan. Dan yang paling sahih dinilai oleh para ulama adalah Sahih Bukhari setelah Al-Quran. Apa pelajaran yang bisa kita dapatkan? Seperti halnya kitab-kitab ini, masing-masing memiliki kekurangan, namun mereka saling mengisi dan melengkapi. Adapun tetap yang paling sempurna, yang paling sahih adalah Al-Quranul Karim. Sebagaimana kita manusia sebagai makhluk sosial haruslah saling melengkapi, mengisi, mengingatkan dan saling membantu antara satu sama lain, karena kita sebagai manusia tidak pernah luput dari yang namanya dosa dan kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan tutup dengan membawakan satu hadis yang saya ambil dari kitab Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis yang ke-7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, An Abi Ruqayyah Tamim ibni Ausin Ad-Dari radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Yang artinya wallahu alam bisawab. An Abi Ruqayyah, dari Abi Ruqayyah At-Tamim ibni Ausin Ad-Dari, dari Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Kulna liman,
Kami berkata, di sini kami adalah para sahabat. Untuk siapa? Qala, Rasulullah bersabda, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Untuk Allah, untuk kitab-kitabnya, untuk rasul-rasulnya, untuk para pemimpin kaum muslimin, dan bagi kaum muslimin pada umumnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga ada manfaat yang bisa kita petik dari perjumpaan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.